warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kita hari ini berjumpa kembali untuk pelajaran TIK, yaitu PJJ yang keempat, masih tentang Office Word 2010, yaitu masih dasar. Kenapa dasar? Karena kita harus menguatkan fondasi dasar terlebih dahulu supaya kedepannya kita lebih bagus dan lebih baik lagi. Untuk PJJ kali ini, Pak Dudi yang belam-belam masih akan membahas tuntas tentang penggunaan kertas dalam pengetikan. Kalau minggu lalu kita masih setting margin, hari ini tetap kita akan penggunaan kertas dalam pengetikan, yaitu di Office Word 2010. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Anak-anakku sekalian, sebelum mulai belajar, kita mulai dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk agenda pembelajaran PJJ kita hari ini, yaitu pertama adalah jenis-jenis kertas, lalu yang kedua adalah setting kertas. Ya, apa itu jenis kertas dan setting kertas? Nanti kita bahas selanjutnya. Oke, Bapak, pembahasan pertama adalah jenis-jenis kertas. Kita lihat definisi kertas terlebih dahulu. Kertas sejak awal diciptakan untuk mendokumentasikan karya, baik tulisan ataupun dalam bentuk gambar. Seiring dengan perkembangan zaman, kertas sendiri berubah bentuk berdasarkan fungsi dokumentasinya, seperti pada buku bacaan, buku tulis, majalah, brosur, kartu nama, sertifikat, poster, pop surat, dan lainnya. Kesemuanya itu memiliki ciri khas pembukaan kertas yang berbeda-beda. Berdasarkan fungsinya, mari kita lihat jenis-jenis kertas berdasarkan kegunaannya. Kenapa sih Bapak membahas tentang jenis-jenis kertas? Karena dalam Office Word, dalam pengetikan, kita harus tahu dulu jenis-jenis kertas yang kita gunakan untuk print. Ya, jadi kalau salah kertas nanti bisa salah penggunaannya. Yuk kita lanjut ke jenis-jenis kertas yang ada atau yang sering digunakan di perkantoran ataupun di sekolah. Ya. Yang pertama adalah HPS. Kertas ini bertekstur halus, putih, serta tipis dengan ketebalan mulai 60 gram, 70 gram, ya, 80 gram, dan 100 gram. Kertas ini termasuk kertas yang umum digunakan perkantoran dan sekolah, sebagai laporan kerja, tugas sekolah, makalah, serta digunakan juga untuk media kertas untuk buku. Lalu berikutnya adalah book paper. Kertas ini bertekstur sedikit kasar, cenderung halus, kekuningan, ringan, dan tipis. Ketebalan kertas mulai 55 gram, 70, dan 90 gram. Kertas ini digunakan khusus untuk buku yang sifat teks saja, karena untuk gambar kurang menghasilkan warna yang tajam. Karena warna kertasnya sendiri cenderung kekuningan, kertas ini diciptakan agar membuat mata Anda nyaman berlama-lama dalam membaca buku. Ya, yang HPS sedikit Bapak bahas langsung saja. HPS ini yang sering kita gunakan di sekolah ataupun di kantor. Banyak sekali jenisnya, ya, dan banyak sekali mereknya, mulai Sinar Dunia, Paper One, e-paper, ya, banyak sekali kertas-kertas HPS yang sering digunakan. Book paper, nah book paper ini biasanya digunakan untuk buku-buku novel yang ada di Gramedia, jadi dia cocoknya hanya untuk tulisan. Jadi untuk gambar kurang kinclong, gambarnya kurang tajam, ya, warnanya. Ya. Berikutnya art paper.
Kertas ini bertekstur halus, putih, licin, serta mengkilap dengan ketebalan sedikit tipis, yaitu 120 dan 150. Kertas ini sering digunakan brosur, poster, bagian isi majalah, bagian isi company profile, dan bagian isi buku yang membutuhkan gambar lebih detail. Kertas ini memang terkesan lebih luks, apalagi ditambah laminasi glossy atau art karton. Kertas ini bertekstur halus putih, licin, mengkilap, dan tebal. Ketebalan kertas ini mulai 190 dan 300 sampai 310 gram. Kertas ini biasanya digunakan untuk kartu nama, cover buku, cover majalah, company profile, poster, sertifikat. Undangan masih banyak lain untuk kartu nama dan cover buku sendiri seharusnya menggunakan ketebalan kertas 260 gram. Oke, anak-anakku, art paper. Art paper ini biasanya digunakan untuk brosur, poster, bagian isi majalah. Ya, biasanya kalau kita punya majalah, punya buku yang gambarnya lebih tajam, lebih keren, dan lebih mahal, itu biasanya menggunakan art paper. Lalu art karton. Ya, art karton di sini ketebalannya kertas tebal banget sampai 310 gram. Nah, fungsinya di sini buat cover buku. Yang tebal tuh, cover majalah buat di depan tuh, company profile, sertifikat, box produk, dan undangan, dan masih banyak lainnya. Ya, dari keempat jenis kertas ini, ya anak-anakku, ukuran kertas yang Bapak akan bahas hari ini adalah sering digunakan di sekolah dan kantor, dan ini biasanya mungkin di rumah, di kantor, ya, di sekolah. Ini sering sekali menggunakan kertas ini. Apa sih kertas ini? Kita langsung saja bahas, ya. Ini kita langsung saja, yaitu kertas HVS. Banyak dari kita menggunakan dan mengenal kertas HVS. Tapi apa sih sebenarnya kertas HVS itu? HVS singkatan dari bahasa Belanda, yaitu Hoofdschrift Schrift Papier, dan artinya kertas tulis bebas serat kayu. Ukuran kertas HVS yang umum digunakan mulai dari ukuran A5, B5, A4, Quarto, Folio, dan A3. Ya, berikut ukuran kertas HVS berdasarkan dari standar kita pakai di Indonesia. Nih, anak-anakku, kertas yang standar digunakan oleh printer-printer, dicetak oleh printer di kantor, sekolah, ataupun di rumah. Kita bisa lihat A5, B5, A4, Quarto, Folio, A3. Mereka punya ukuran standar internasional, ya. Berarti ukuran A4 di Indonesia sama di dunia, di luar negeri, Amerika, Kanada, itu sama. Tidak ada perbedaan dalam hal ukuran. Jadi ini standarnya standar dunia. Kita contoh A4 21 kali 29,7, ya. Lalu perlu diingat ukuran di Microsoft Office legal. Kadang-kadang kita ada tuh legal, ya. Sebenarnya bukan ukuran folio. Ukuran legal 21,6 dikali 35,6. Sedangkan folio di situ adalah 21 kali 33. Ya. Oke, sekarang kita lihat, ya. Ini adalah ukuran kertas, ya, HVS. Dari mulai yang terbesar A3, ya, A3 plus, folio, A4, B5, dan A5. Sekali lagi, ya. Ukuran standar yang digunakan. Nah, lalu kita balik dulu nih sebentar nih. Dari ke 6 ukuran yang di sini, di Indonesia, ya, paling banyak di sini menggunakan ukuran A4, Quarto, dan folio, ya. Jadi ketiga ukuran tersebut yang sering dijumpai di rental pengetikan, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, itu biasanya A4, Quarto, folio. Kalau A3 sendiri dia membutuhkan printer yang sedikit besar, ya. Jadi dia banyak sekali digunakan A3 itu untuk poster. A5 dan B5 itu biasa digunakan untuk buku tulis. Jadi satu lembar dipakai dibagi dua. Lalu kalau A4, ya, A4, Quarto, dan folio ini
sering sekali digunakan untuk perusahaan-perusahaan atau sekolah ataupun di rumah. Ini rental komputer pengetikan, ini banyak sekali orang-orang menggunakan ketiga ukuran kertas HVS. Ingat ya anak-anakku, kertas HVS ya. Lalu kita lihat di sini, tadi aku sudah bilang ukuran kertas HVS itu nih, bisa A5, B5, A4, semua punya satuannya. Jadi kalau kalian beli ke Gramedia, ke Sederhana, nanti di situ ada ukuran kertas beserta gramnya, yaitu ketebalannya, lalu ukuran atau satuan baku dalam sentimeter ya. Kita lihat A3 folio 21,6 kali 33,2 33,02 cm. Jadi teman-teman, jadi jangan salah beli, jangan salah menggunakan. Kenapa? Ketika ngetik nanti di folio, cetaknya di A4 ya, cetaknya di A4, ketiknya di folio nih ya, lalu di printernya kertasnya A4, maka yang terjadi adalah akan terpotong tulisannya ya teman-teman. Jadi berikutnya lagi, ngetiknya tadi kalian di B5, tapi kertasnya yang tertera di printer A4, maka nanti akan ada space kosong atau space lebih karena kertasnya yang dipilih itu lebih besar daripada pengetikan. Jadi pentingnya kertas di sini adalah kalian tidak boleh salah pilih untuk penggunaan pengetikan dan pengeprintan atau pencetakan di mesin print ya. Nah, kembali lagi, ini adalah bagian yang sangat-sangat penting untuk setting kertas. Ingat ya, setting kertas. Kenapa? Ini adalah nomor paling wahid lah, paling satu supaya kalian tidak salah dalam setting kertas ya. Kita lihat di sini adalah mengatur ukuran kertas ya, mengatur ukuran kertas. Untuk mengatur ukuran kertas yang akan digunakan, ikuti langkah berikut ini ya. Kita langsung saja buka, perhatikan teman-teman semua ya. Kita akan buka lagi Office Word-nya. Ya, oke teman-teman ya, kita lihat di sini, kita lihat Bapak turunkan sedikit ya. Untuk mengatur kertas digunakan langkah satu, take page layout. Bapak sudah jelaskan kemarin, ini lebih penting karena sekarang adalah penekanan supaya lebih penting. Lalu pilih size ya, Bapak pilih ini ya, kalian pilih size. Nah di sini ingat nih teman-teman, udah ada semua letter, tabloid, legal, eksekutif, A3, A4 ya, B4, B5 ya. Bapak sudah bilang tadi yang sering digunakan A4, kalian bisa klik A4 ya. Lalu kita lihat di sini, kita balik lagi ya, dalam grup page setup, klik size. Sudah pada kotak pengaturan kertas yang ditampilkan, pilih nih dan ukuran kertas yang digunakan. Tadi kita pilih A4. Apabila ukuran kertas yang akan digunakan tidak ada, dapat melakukan pemilihan dan pengaturan ukuran kertas dengan cara mengeklik more paper size ya. Jadi anak-anak jadi kalian bisa menggunakan nih more paper size nih tuh ya. Lalu kita lihat di sini, ini paper size nya kita klik. Kalau nggak ada, kalian bisa menggunakan custom size. Nah, tinggal pilih tadi width-nya berapa, height-nya berapa ya. Kita lihat di sini lagi ya. Ya. Pada bagian paper size, silakan memilih kertas untuk kotak. Gunakan kotak width menentukan lebar kertas dan height untuk menentukan tinggi kertas ya. Tadi kita lihat di sini nih teman-teman ya. Nih folio tadi Bapak, kok folio nggak ada? Memang ukuran folio di internasional itu tidak ada atau jarang digunakan. Kalian bisa membuatnya sendiri. Ingat 21 kali 33. Maka otomatis kalian bisa
merubahnya ini 21 kali 33. Oke, ya. Maka di sini kertasnya akan lebih panjang. Kalau kalian lihat rulesnya, ini akan lebih panjang. Jadi pengetikannya lebih banyak. Ingat ya teman-teman, ya. Kalian bisa menggunakan more paper size 21 kali 33 lalu pilih oke. Ya, jadi ini digunakan untuk kertas folio atau kertas yang tidak ada settingannya. Yang ubah settingannya lagi bisa nggak Pak? Bisa. Kalian mau pakai kertas apa? Ya, kalian bisa setting atau custom dari sini supaya nanti yang dicetak itu lebih bagus. Ya, jadi kalian menggunakan page layout, size. Kalau ada A4 langsung A4. Ya, kita lihat di sini 24 nih. Tuh. Ya, teman-teman kalau kita lihat di sini adalah sampai 27. Nah, page layout kita pakai more paper size, kita custom size, ya, lalu ganti di sini dengan 33 sesuai dengan ukurannya. Oke. Nah, ya, maka dia akan memanjang sampai 33. Ya. Marginnya bagaimana? Ini kemarin, ya. Margin custom margin kita bisa standarnya kita pakai 1, ya. Bottomnya boleh 1, left-nya boleh 1, maka right-nya juga 1. Ya. Kita lihat kalau berubah, ya. Kita bisa pakai oke. Nah, maka otomatis yang ada di sini apa akan dia melebar, ya, lalu sampai ke bawah, ya. Jadi hari ini, ya, Bapak sudah menjelaskan tentang yang bagaimana mengatur ukuran kertas. Ini penting sekali, ya, penggunaannya. Jadi supaya kalian tahu bagaimana ukuran kertas ini sangat-sangat penting ketika kalian melakukan pekerjaan pengeprintan. Jadi hasilnya sesuai, hasilnya bagus. Oke, anak-anakku, ya, anak-anakku semuanya, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, ya. Quran surat Al-Hijrah ayat kelima. Nah, ini adalah daftar pustaka hari ini Pak Didi, ya. Senang sekali masih di PJJ di SMP IT Rahmania Boarding School. Mudah-mudahan kita segera berjumpa lagi. Ayo teman-temannya kita gabung di sekolah dan Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 ini supaya cepat selesai. Amin, amin. Kita bisa berkumpul lagi, kita belajar di kelas. Insya Allah kedepannya kita lebih baik lagi. Ya, terima kasih teman-teman semua. Jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di PJJ selanjutnya. Tapi Bapak nggak PJJ selanjutnya kita tetap muka, ya. Karena Bapak udah kangen nih, pengen belajar bareng sama kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.